Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapa yang setia. Haleluya, praise God. Yang memelihara sampai hari ini, yang ada sampai hari ini, menyertai hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin. Kau menyediakan yang ku. Katakan sama-sama. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kami nyatakan Kau setia, Kau katakan sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat suaramu, katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Menyediakan yang ku. Terima kasih Engkau Bapa yang setia buat kami. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau. Katakan sama-sama, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Oh,
limpahkan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lagi sama-sama katakan, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia malam ini. Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Suara kami terangkat menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia. Tak pernah tinggalkanku. Selalu ada bersama. Malam ini kami datang menyembah-Mu. Selama-lamanya. Malam ini kami hampiri tahta-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yerebe shata kanana maya lalaba. Sembah Dia, sembah Dia, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Menyembah-Mu, worship You Lord, we worship You Lord, we worship You Lord. Shakana makara bata karabo, kinama shakara bata. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku bersyukur, tanganku terangkat, senangkan hati-Mu, menyembah-Mu, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap hati. Bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap jiwaku. Bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan senang kekuatan. Bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau Tuhan. Yes God. Hati kami menyembah, Yesus Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan, selama-lamanya. mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu dengan segenap hati. Sembah Kau, Sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
segenap jiwaku. Ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. ku sembahkan dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Ya Yesus. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Yes. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Ya Yesus. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Yes. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Yes. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Ya Yesus. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Amen. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan mari sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan, Yesus, Kau dambaan, Yesus, Kau dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan, ku sembah Kau,
ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu Yang ku mau. menyenangkan. Katakan Yesus kau damba. Yesus kau Dambaan. Sekali lagi ku sembahkan. Ku sembahkan. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama, ku sembah Kau. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau ya Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu. Yesus kau, Yesus kau. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Yesus kau dambaan. Dambaan. Yesus kau. Yesus kau dambaan. Yesus kau dambaan hatiku. Mari sembah Yesus Tuhan. Kau dambaan hatiku, Lama-lamanya kekasih jiwaku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu sekali lagi, sembah Dia. Yesus Tuhan. Segalanya, Kaulah segalanya di hidupku. Oh, tiada yang kuinginkan, hanya Kau Tuhan. Kau segalanya Dalam hidupku. Haleluya. lebih dari harta, lebih dari apapun. Ku sembah Kau. Terima kasih Yes, Tuhan. Lord. Terima kasih Yesus. Nama syakata angkat suaramu, bawa penyembahanmu. Terima kasih. Kau segala-galanya, satu-satunya Allah yang layak terima sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku nikmati Engkau. Dambaan hatiku, kekasih jiwaku. Dambaan hatiku. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati hadirat Tuhan pagi ini dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Kepada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan. Ya, silakan. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Ibu Fang Fang Lai. Selamat pagi teman-teman sekalian SLCC. Yes. Kami bisa datang lagi. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami cintai, Bapa yang kami sanjung, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kami, yang sanggup membuat kami selalu setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Bapa, di pagi hari ini, itu sungguh suatu kemuliaan-Mu, suatu kedahsyatan-Mu, suatu kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, Yes. yang menderita apapun juga Engkau menolong, memimpin, menuntun dalam tali kasih-Mu yang terdalam, yang tertinggi, yang terhormat. Ku bersyukur dan banyak terima kasih. Hadirat-Mu itu membuat kami selalu memuji, menyembah Engkau, bersyukur dan banyak terima kasih karena kebaikan-kebaikan yang Kau turunkan dalam kehidupan kami. Itu suatu kemuliaan, kedahsyatan, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan sungguh menyenangkan hatimu, Yes. menyenangkan. Sungguh Bapa, kami mau mengucap syukur dan terima kasih buat hari pagi ini. Engkau membangunkan roh jiwa tubuh kami untuk datang bersujud menyembah Engkau, untuk mencari wajah-Mu, untuk mencari wajah-Mu. Hatiku haus lapar akan kebenaran-kebenaran-Mu. Karena Bapa selalu menuntun kami dengan tali kasih-Mu yang terdalam, yang terhormat. Ku bersyukur Engkau memakai Bapa kami Pak John Jarbuna untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau urapi dengan hikmat parifat surgawi. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Amen. Karena kuasa-Mu itu sungguh dahsyat dan layak dipuji, disembah. Yes. Kau Bapa yang menenangkan hatimu. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Karena Engkaulah bawa kami. Haleluya, praise God. Oke. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini dan siap berbicara dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Shalom, selamat pagi buat kita semua di pagi hari ini. Apa kabar semuanya di sana? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Fang Fang Lai. Oke, selamat bergabung Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri sudah bersama dengan kita. Oh, praise the Lord. Dan shalom buat Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Sudah ada ya bersama dengan kita semua. Oke. Baiklah teman. Ya, shalom Pak Lukas. Haleluya. Semangat ya. Semangat. Amin. Oke, mohon maaf ini kameranya agak sedikit ini mungkin masalah signal ya sehingga belum bisa tampilkan wajah ini. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya. Baiklah teman-teman sekalian. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini dan ibu kita, orang tua kita Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian. Ada yang ingat hari ini kira-kira kita sudah tiba di serial yang keberapa? 514. Benar sekali, itu dia. Rupanya tadi malam hadir, sehingga ikuti ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di serial yang ke-514 dan judul atau tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ya, dalam apa Saudara? Dalam ketabahan hati ya, tabah. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Dan mari kita tanya sama-sama, kita tanya sama-sama ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketabahan hati? Ada. Kemuliaan Ada ya? Amin. Oke. Lalu bagaimana kalau seseorang dia tidak tabah hatinya? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Banyak sekali contoh-contoh orang-orang tabah hatinya seperti Ayub mengalami berbagai macam musibah ya, pencobaan demi pencobaan dalam saudaraku, harta bendanya habis, anak-anaknya mati, dia dalam keadaan sakit, saudaraku ya, dan dia sangat menderita, saudaraku ya. Namun istri yang harus jadi penolong malah jadi perongrong, saudaraku. Benar-benar Ayub mengalami penderitaan, tapi dia tabah hati ya. Tapi Alkitab berkata kalau kita lihat di Ayub pasal 42 ayat 2, akhirnya Ayub dipulihkan 2 kali lipat ya. Ayub 42 ayat 2 berkata, saya suka ayat itu ya. Dia bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal ya. Ini memang di luar ini materi yang saya sampaikan, tapi saya ingin tunjukkan buat kita sekalian ya. Kita lihat Ayub 42 ayat yang kedua. Indah sekali saudaraku. Orang yang tabah hati pada akhirnya dia akan berkata seperti ini Bapak Ibu ya, perhatikan. Aku tahu. Taunya bagaimana? Bahwa engkau sanggup. Sanggup apa saudara? Sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal ya. Rencana manusia boleh gagal karena manusia tidak sanggup, suami tidak sanggup, istri tidak sanggup, anak tidak sanggup, orang tua tidak sanggup, siapapun tidak sanggup menolongmu. Namun Tuhan yang kita sembah sanggup ya melakukan segala sesuatu. Apa saja suatu, apapun dia sanggup melakukan ya. Meskipun manusia terbatas, manusia tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Itulah orang tabah hati. Pada akhirnya dia berkata seperti itu. Dan dia katakan lagi, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini memang di luar materi yang ingin saya sampaikan. Oke, nah mari kita akan kembali kepada kemuliaan Allah dalam ketabahan hati. Tabah Bapak Ibu. Ya, tabah saja. Karena orang yang tabah, dia pasti pada akhirnya mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di situ. Ya, kalau orang tidak tabah hati, dia cepat menyerah, nah dia kehilangan segala yang terbaik. Saudaraku, jadi ibadah-ibadah seperti ini melatih kita tabah hati. Untuk apa? Pada akhirnya nanti kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan janjikan. Ya, amin ya. Kita lihat dulu 2 Tesalonika 1 ayat 4. Oke, terima kasih Pak John. Yes. Shalom semuanya. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Amin. Kebanyakan orang tidak tabah hati ketika dia mengalami penganiayaan dan penindasan. Orang nggak bisa tabah lagi. Tapi orang-orang yang tabah pada saat-saat penganiayaan dan penindasan, justru dia akan lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan akan memulihkan dia. Katakan amin ya. Dan saya percaya orang-orang tabah hati, dia akan dibela oleh Tuhan. Dia akan ditolong oleh Tuhan. Dia akan juga disertai oleh Tuhan ya. Sehingga pada akhirnya dia akan tampil sebagai seorang pemenang. Katakan amin ya. Ini penting. Nah, kita akan lihat bagian penting ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan. Dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dinyatakan dalam ketabahan hati. Ya, kapan? Saat dia menghadapi segala persoalan dan kemudian dia bisa mengalahkan persoalan itu. Dengan apa dia mengalahkan? Dengan imannya, dengan pengharapannya kepada Tuhan, dengan kasihnya pada Tuhan. Dia bisa mengalahkan segala persoalan, ya, membuat dia tertindas, menderita, membuat dia dalam keadaan mengalami hal-hal yang buruk. Dia pada akhirnya bisa menang, ya. Dia mengalahkan semuanya. Oke.
Dan kita bisa pelajari ini di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 4 sampai ayat 6 ya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita sejahtera. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, 2 Korintus 7 ayat 4 sampai 6, kita akan segera menemukan ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam ketabahan hati. Itu dia, Bapak Ibu ya. Tuhan cinta orang yang tabah hati. Katakan amin. Meskipun engkau tidak dicintai, engkau direndahkan, engkau dikucilkan, engkau ditolak, engkau dihina, namun engkau tetap tabah hati, pastikan bahwa Tuhan mencintai orang yang tabah hati, ya. Itulah saudara dan saya. Amin, ya. Belum ada pertolongan Tuhan, tabah hati. Belum ada mujizat, tabah hati. Belum ada kesembuhan, tabah hati. Belum ada jalan keluar, solusi atas persoalanmu, tabah hati. Orang boleh hina saudara, orang boleh rendahkan saudara, orang boleh katakan hal yang buruk tentang saudara, tabah hati saja. Karena akan datang waktunya, Tuhan akan memulihkan keadaan. Katakan amin ya. Mari kita lihat siapa dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketabahan hati. Mari kita lihat ya, ini dia rahasianya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudara? Ini luar biasa, dahsyat ya. Dia adalah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Dia mengerti tentang hal berterus terang, bilang berterus terang ya. Berterus terang terhadap jemaat dan yang dia sangat megahkan jemaatnya. Ini Paulus dengan jemaat di Korintus ini, dia bicara berterus terang ya, nggak sembunyi-sembunyi. Dia berterus terang terhadap jemaat dan kemudian dia sangat memegahkan jemaat. Artinya dia sangat memberikan sebuah rasa hormat ya, rasa kagum gitu ya. Dia memegahkan jemaatnya. Kita lihat 2 Korintus 7 ayat 6. Ya, 2 Korintus 7 ayat yang keempat. 4. Aku sangat, ya 4 ya. Ya 4, benar. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Amin. Nah, orang yang tabah hati itu, Bapak Ibu sekalian, dia itu suka berterus terang ya. Dan dia tidak menyalahkan atau dia tidak menghina atau dia tidak saudaraku ya merendahkan yang lain. Dia itu akan selalu berpikir hal yang positif terhadap orang lain. Contoh ini Paulus, dia bilang apa? Dalam segala penderitaan kami sangat terhibur ya dan sukacita melimpah-limpah. Saudaraku. Jadi dia ini saudaraku ya, dia mulai berterus terang terhadap jemaatnya. Bilang, waduh jemaat ini luar biasa. Pagi mereka ikut ibadah, siang mereka ikut ibadah, malam juga mereka ikut ibadah. Mereka giat dalam melayani ya seperti kita pada pagi hari ini. Itu luar biasa ya, diakui Bapak Ibu. Nah, kita lihat saudaraku. Yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketabahan hati itu siapa dia? Mari kedua kita lihat ya. Setelah dia mengerti, lalu yang kedua dia mulai menyatakan. Dia menyatakan hal yang sebenarnya. Ya, hal yang sebenarnya itu apa? Saat dia tiba, ya, saudaraku, di tempat di mana dia berada, dia tidak beroleh ketenangan bagi tubuhnya sendiri. Nah, ini kita lihat. Jadi orang tabah hati itu dia mengakui, menyatakan hal yang sebenarnya. Kita lihat ya, 2 Korintus 7 ayat 5. 2 Korintus 7 ayat yang kelima, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, apakah ada masalah di sini? Ada, suatu. Paulus mengalami, dia bilang apa? Ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak saudaraku, beroleh ketenangan ya. Artinya ada masalah yang membuat dia tidak bisa tenang di sini, tapi dia tetap tabah hati. Amin saudaraku ya.
tidak tenang bagi tubuhnya, saudaraku. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang tabah hati itu meskipun persoalan membuat dia tidak tenang, tapi dia tabah hati. Ya, Bapak Ibu, amin ya. Jangan takut Bapak Ibu. Meskipun engkau dalam keadaan yang tidak baik, tetap tabah hati. Karena akan datang waktunya kuasa Tuhan akan memulihkan engkau. Ya, oke, kita akan lihat ciri yang ketiga. Setelah dia tadi mengerti, yang kedua menyatakan, lalu sekarang yang ketiga, saudaraku, dia mulai mengakui. Nah, dia mengakuinya gimana, saudaraku? Dia mengakui bahwa dengan segenap hati di hadapan Tuhan Allah lah yang menghibur orang yang rendah hati. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Mengakui dengan segenap hati di hadapan Tuhan Allah lah yang menghibur orang yang rendah hati. Siapa yang dihibur hatinya? Orang rendah hati. Kalau orang sombong bisa dihibur, enggak bisa, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat 2 Korintus pasal 7 ayat 6. Ya, 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Amin. Amin ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi orang yang tabah hati itu dia selalu dihiburkan ya. Dia dihiburkan dengan orang yang rendah hati, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi kita akan lihat ini yang memang perlu kita akui. Jadi setiap kali kita mengalami persoalan, Tuhan bisa kirim siapapun untuk apa? Bisa menghibur hati kita yang sedang dalam keadaan kesedihan, kesusahan ini. Ya, maka itu kita perlu punya komunitas yang benar seperti hari ini ya, saudaraku. Kita ada dalam ibadah-ibadah komunitas seperti ini, Bapak Ibu, tujuannya apa? Salah satunya adalah supaya kita tuh bisa dihibur ya. Selain kita dihibur dengan firman Tuhan, dihibur dengan puji-pujian, kita dihibur juga dengan satu dengan yang lain ya, saling menguatkan, saling memberikan dukungan, saudaraku. Ini penting ya. Lalu kita lihat apa hasilnya bagi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketabahan hati. Lihat ya, bagi orang yang tabah hati ini dia. Ya, lihat. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu terhibur, ya. Kemudian dia mengalami sukacita melimpah-limpah dalam segala penderitaan. Oh, ternyata orang yang tabah hati itu mampu bersukacita, ya. Sukacita itu enggak sedikit, melimpah-limpah, ya, dalam segala penderitaan. Itulah orang yang tabah hati. Ya, kita lihat 2 Korintus 7 ayat 4. Ya, 2 Korintus 7 ayat yang keempat. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku berlimpah-limpah. Amin. Lihat, orang yang tabah hati itu nggak gampang stres, nggak gampang depresi, nggak gampang frustrasi, ya. Karena apa? Tabah hati. Tapi kalau orang tidak tabah hati, gampang stres, gampang depresi, gampang frustrasi. Nah, ini yang Tuhan mau ada pada kita sekalian. Katakan amin, ya. Oke, kita lihat hasil yang kedua dari kemuliaan Allah dalam ketabahan hati. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ini dahsyat ya. Dahsyatnya di mana, saudaraku? Dia bermental. Bermental apa, Bapak Ibu? Bermental pemenang. Kapan? Saat dia menghadapi kesusahan, pertengkaran, dan juga ketakutan. Jadi lihat, orang-orang tabah hati itu dia akhirnya punya mental pemenang, bukan pecundang ya. Seperti kita hari ini, kita memiliki mental pemenang. Amin. Lalu kita lihat 2 Korintus 7 ayat yang kelima. 2 Korintus 7 ayat yang kelima. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Amin. Amin. Jadi jangan biarkan hal ini, saudaraku. Baik itu kesusahan, pertengkaran maupun ketakutan. Kalahkan semuanya itu. Caranya gimana? Milikilah ketabahan hati. Orang-orang tabah hatinya dia mampu melewati semuanya, ya. Kesusahan, pertengkaran, dan ketakutan. Dia akhirnya tampil sebagai seorang pemenang. Dan yang ketiga yang terakhir, haleluya, ini dahsyat ya. Yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita lihat ya. Apa yang terjadi? Dia itu dihiburkan hatinya ya. Oleh apa? Oleh kedatangan Titus. Nah, siapa Titus? Titus ini adalah anak rohani dari Paulus ya. Jadi ketika Paulus ketemu dengan anak rohaninya,
Meskipun dia dalam keadaan masalah, persoalan, pergumulan, ya, masalah apa tadi? Ada kesusahan, ada pertengkaran, ada ketakutan, tapi dia itu hatinya terhibur dengan kedatangan anak rohaninya, ya, yaitu Titus. Kita lihat ayatnya ya, 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Ya, 2 Korintus 7 ayat ke-6, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Amin. Amin ya. Jadi itu luar biasa. Nah, saya terkadang ketika saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian ya di dalam ibadah-ibadah Zoom ini, bahkan sebelum ibadah Zoom ini ya kita adakan, saudaraku, pada waktu sebelum pandemi ya, kita masih kebaktian offline, saya bolak-balik ke Kediri, Surabaya. Memang perjalanan yang juga capek, lelah, iya juga, saudaraku. Tapi ketika sudah bertemu dengan Bapak Ibu, hati saya itu terhibur ya. Semangat saya bangkit lagi, saudaraku. Sehingga akhirnya tuh hilang semuanya. Itu masalah satu persatu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, jadi ini dia. Orang tabah hati itu, saudaraku, dia itu dihiburkan hatinya. Ya, Tuhan selalu menghiburkan hati orang-orang tabah hati. Dengan siapa saja Tuhan bisa kirim sebagai orang-orang yang bisa menghibur hatinya, menguatkan. Ya, makanya kita perlu setiap hari ketemu seperti ini supaya apa? Kita nggak merasa sendiri ya menghadapi persoalan, pergumulan ini. Ada teman-teman, saudara-saudara seiman yang selalu menopang kita dalam doa ya. Itu luar biasa. Sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah pemenang karena kita merasa tidak sendiri. Ada Tuhan bersama kita, ada hamba Tuhan dan umat Tuhan yang selalu mensupport kita ya di dalam doa. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini. Tetap tabah hati karena sebentar lagi, tinggal sesaat lagi, nggak lama, mujizat akan terjadi bagi kita sekalian. Haleluya. Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini ya. Oh, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu pada pagi hari ini yang Kau berikan atas kehidupan kami. Kau kembali memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan, untuk kami tetap selalu untuk tabah di dalam hati-hati kami ya Tuhan, menghadapi setiap pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit penyakit dalam hidup kami. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kami. Ya, Yesus. Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami tetap selalu mau tabah di dalam hati kami, dalam hidup Ya, kami, Yesus. menghadapi apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami masih mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, karena kami masih mempunyai Tuhan Allah kami yang hidup. Sungguh-sungguh ada hidup dalam kehidupan kami. Secara manusia, secara mata kami tidak bisa melihat, tetapi kami mempunyai hati di dalam hati kami masing-masing. Ya, Yesus. Pribadi-Mu, Roh Kuduslah yang terus menghibur kami, yang memampukan kami, memberikan semangat kembali dalam kehidupan kami, untuk kami selalu tabah di dalam hati kami, menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami dapat mengerti dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang layak kami puji dan kami sembah dan kami tinggikan ya Bapa. Ya, Yesus. Dan kami tetap selalu untuk mau menyatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ada dalam kehidupan kami. Bahwa kami percaya bahwa bibir, mulut, lidah kami mau mengakui Yes. bahwa hibur yang setia di dalam kehidupan kami selain hanya padamu ya Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, terus Tuhan, kami perlu Engkau setiap hari dalam Ya, hari-hari kehidupan kami ini Tuhan. Berikan terus kekuatan, keteguhan di dalam hati kami, ketabahan dalam hati kami, dalam kami bisa mampu menjalani hari-hari kami bersama dengan-Mu Tuhan. Kami sadar kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Yes. Engkau kami ini. Kami perlu Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami terus dapat berjalan, menjalani kehidupan kami bersama Yes. dengan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami yakin percaya Bapa, pencobaan yang kami hadapi tidak akan pernah melebihi daripada kekuatan Amin. kami. Karena kami ada Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang kami sembah, yang memberikan kemampuan
dalam kami menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja, berkarya Ya, di Yesus. dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami, untuk kami terus bangkit, Amin. melakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib di dalam kehidupan kami bersama dengan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Haleluya. Yesus kami mau melakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangkitkan roh-roh kami terus bangkit Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami tetap selalu menjadi terang garam pelita buat orang-orang di sekitar kami. Kami pun juga harus membangkitkan roh-roh mereka yang lemah, yang sakit. Amin. Dalam nama Yesus. Penghiburan selalu buat mereka. Bahwa hidup kami tidak sendirian. Bahwa hidup kami ada selalu bersama dengan-Mu Tuhan. Amin. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Yes. kabar kemenangan dalam kehidupan kami. Karena kami menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya, terpujilah Kau selama-lamanya. Berkat kami terus berdoa, Ya, dukung Yesus. akan hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu setia, Ya, ya. membagikan berkat firman-Mu yang baru setiap hari dalam kehidupan kami, agar kami semua seluruh jemaat pun juga kembali bangkit di dalam keimanan kerohanian kami dalam hidup hari-hari yang kami jalani, agar kami tetap selalu tabah menghadapi Ya. apa-apa dalam kehidupan kami, karena ada terang firman-Mu. Berkati Pastor John, berikan kesehatan yang Ya, ekstra, Yesus. kekuatan, kesegaran, semangat terus, roh kudusnya menyala-nyala di dalam roh Pastor John, agar hamba-Mu ini dipakai lebih heran, Ya, lebih Yesus. dahsyat di dalam pelayanannya. Semakin banyak jiwa-jiwa untuk datang bersama-sama untuk beribadah melalui gereja saya di sini Tuhan. Tanamkan rasa haus dan lapar di Ya, setiap hati-hati Yesus. kami Tuhan, untuk mau mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Berkati dalam Amin. pelayanan, tambahkan hikmat yang dari surga tercurah dicurahkan atas hamba-Mu Pastor John Sarbunan. Berkati keluarganya, istrinya Ibu Sinta yang begitu setia menopang di dalam pelayanan gereja Ya, saya di sini. Yesus. Berikan juga kesehatan, umur panjang. Berkati dalam pekerjaannya, dalam usaha, dalam bisnisnya Ya, juga. Yesus. Anak-anaknya James, Cindy dan Johan pun Ya, berkati ya Yesus. Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi cita-cita kehidupan anak-anaknya pun Engkau kabulkan dan menjawab dan mendengar, memberikannya berkat yang melimpah. Demikian pun juga orang-orang tuanya dari Bu Sinta, Ya. saudara Bu Sinta, demikian juga dengan Pastor John Sarbunan, berkati juga Ya, Tuhan. Yesus. Jangan satu pun terlewati atas Amin. keluarga Pastor John sama Bu Sinta. Ya. Dan juga kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini pun, Engkau lawat kami, Engkau Amin. memberkati kami ya Tuhan. Biarlah kami terus selalu tabah menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang Yes. di dalam Amin. kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah Kau selama-lamanya buat firman-Mu yang Kau tabutkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau bagikan pada pagi hari atas kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor John. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Baik, terima kasih Bapak Pastor John atas firman-Nya yang meneguhkan hati kami. Terima kasih, Yesus memberkati. Ya, terima kasih Oma Roslin, selamat malam. Sudah memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat terus ya Oma. Amin. Terima kasih. Amin. Pak Lukas, terima kasih atas doanya yang luar biasa, yang menguatkan kita semua, terutama menguatkan saya. Luar biasa Pak Lukas, ya Tuhan Pak Lukas. Terus Amin. semangat. Ya Ibu Fang Fang Lai, terima kasih atas doa sebelum firman. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, doa profetik yang akan disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai dari
Sidoarjo. Ibu Joyce rupanya mungkin masalah signal, jadi tiba-tiba hilang. Siap-siap. Ya, oke. Pak Lukas bisa handle ya. Ya. Siap, Ibu. Siap. Laksanakan. Luar biasa. Silakan Pak Lukas, waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ibu Anastasia Puji Esti yang memberikan kesempatan buat saya menaikkan doa prophetik. Shalom, selamat pagi. Salam. Dan selamat malam kepada Oma Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman. Mari kita sama-sama kita berdoa, menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sisi kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan Yes. stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Naikin pastor sedikit. Oke. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di Yes. dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Oke, sebentar ada sedikit terganggu ya. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, sudah sampai di mana tadi? Semua pelayan Tuhan. Oke, semua pelayan Tuhan ya. Haleluya.
Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, Ya, yang ketiga ya. Oke. saya Ya, saya oke. ada Ada ya Pak Lukas ya. Nah, ini sudah muncul ya. Ya. Oke. kebesaran. Ya. Oke, ini ya. Ya, silakan Pak Lukas. Gereja CLCC yang ketiga, Pastor. Ya. Oh ya, yang ketiga ya. Adalah pembawa lawatan Tuhan. Oke. Ya, silakan. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja Ya, di dalam Yesus. pergerakan doa, pendoanya. I Amin. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, terima kasih Pastor John. Amin. Ya, silakan Ibu Atanasya. Bu Natasianya hilang, Pastor. Mungkin masalah itu ya, signal. Oke. Ya, nanti pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Andri Marantika ya. Ya, Bisa Pak diwakili. John. Ya, silakan Bu Andri. Dan kalau misalnya Ibu Atanasya belum ini muncul karena signal, nanti Pak Lukas bisa handle ya. Oke. Ya, silakan Bu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Mari saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC pada pagi hari ini. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini, atau langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Bergabunglah dan doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024. Yang pertama, tanggal 9 bulan 9 2024, anak Elionorel Surabaya, putrinya Bapak Michael Kuswandi
dan Ibu Vita, cucunya Ibu Nini Herawati Kuswandi. Tanggal 9 bulan 9 2024, saya sendiri, Bu Andri Marantika STT Kediri. Tanggal 22 bulan 9 2024, Loveni, cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Sandra Tijualu Homber Gerimani, putrinya Bapak Ibu Bruri Tijualu. Tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 24 09 2024, Ibu Vita Michael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati Surabaya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika ST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Oke, semangat, selamat bertugas ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Andri Marantika yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Bu Andri Marantika di dalam tugas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib. Amin Bu Andri. Tuhan Yesus berkati. Dan kita sekali lagi mengucapkan syukur, terima kasih. Di mana pagi hari ini kita sudah akan selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Di mana kita sudah boleh menerima berkat-Nya, yaitu firman yang begitu luar biasa, yang terus meneguhkan iman kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, untuk kita selalu mempunyai ketabahan di dalam hati kita, dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Apapun pergumulan, permasalahan, persoalan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita yang kita hadapi, kita tetap selalu tabah, kita imani, yakin, percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu benar-benar sungguh-sungguh hidup, hidup di dalam kehidupan kita masing-masing anak-anaknya. Terima kasih, biar firman-Nya ini terus meneguhkan, menguatkan ke dalam kehidupan kita. Kita tetap selalu menggandoli Gusti Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengan pujian dan yang kita selalu dengarkan, gandol Gusti. Terima kasih, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Fang Fang Lai. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Juga Oma Rosalin Tikualu. Terima kasih. Salam buat Opa Bruri yang ada di Jerman. Ya, saya sampaikan. Iya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Salam semuanya, sehat selalu, diberkati selalu keluarga yang di Jerman. Amin. Demikian juga Ibu Andri Marantika. Terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini. Semangat terus. Terima kasih Pak Lukas. Siap. Oke. Ibu Meliawati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Yang begitu setia melayani Pastor John Sarbunan di dalam pelayanan gereja CLCC. Semangat Ibu Sinta. Kita lakukan perkara yang dahsyat sama Yesus, lakukan perkara yang ajaib. Amin. Salam juga buat adik Cindy, James, dan Johan. Tuhan Yesus berkati. Ya Pak Lukas, terima kasih. Tuhan berkati. Amin, amin. Semangat Ibu. Kita semangat Ibu. Haleluya. Terima kasih juga kepada Ibu Esti juga yang tadi sudah menjadi host. Sinyalnya hilang. Bu Joyce pun juga sinyalnya hilang. Kita terus mendukung saudara-saudara kita yang lainnya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menulis di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikannya pada hambanya Pastor John dan nanti akan didoakan oleh hambanya di dalam doa. Ya. Dan saya kembalikan sepenuhnya kepada Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat-berkatnya buat kita yang hadir ibadah pagi hari. Saya persilakan Pastor John.
Ya, terima kasih Pak Lukas, host kita luar biasa ya. Oke, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata, aku ditolong Tuhan, Haleluya. aku dipulihkan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Dia barabasya Segala segala yang kita semua. Terima kasih. Setiap kami ditolong Tuhan. Amin. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan. Tangan yang dipulihkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku alami Haleluya. Amin. Mari yang percaya mujizat terjadi sekarang ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak-anakmu yang sudah hadir dan melayani di pagi ini. Memberkati, oh Tuhan, Ibu Rosalin, orang tua terkasih. Sebentar lagi akan beristirahat, berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak. Dan kami percaya Tuhan berikan perlindungan bersama Pak Bruri. Dan juga semua anak mantu cucu yang ada di Jerman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkati Ibu Andri Marantika, Ibu Fang Fang Lai, Pak Lukas, Ibu Atanasia, Ibu Joyce, teman-teman yang sudah bergabung, ya Tuhan berkati semuanya. Berkati Ibu Sinta, Johan Smith James, berkati anak-anak kami dan memberkati kami sekeluarga. Juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini ketika mereka sakit, sembuhkan Ibu, oh Tuhan Yesus Lianwa, Ibu Puspita, sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan juga Alin, Albert, Tuhan tolong mereka. Kami doakan yang lain, Tuhan kami doakan tuh hari-hari selanjutnya, waktu-waktu selanjutnya mereka bisa hadir. Dan Tuhan tolong untuk ibadah nanti, ya Tuhan jam 10, berdoa supaya semua bisa berjalan dengan baik, ibadah doa mujizat dan ibadah nanti malam Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami, dan saya melihat hari ini, kuasa Tuhan sudah dicurahkan buat kita semua. Roh Kudus sudah bekerja menuntun kita semua, dan saya lihat Tuhan sudah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan saya melihat juga ada kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Saya melihat bahwa anak cucu saudara-saudara sekalian yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan sudah pelihara, Tuhan jamin hidup mereka. Semua yang kau butuhkan dicari bangsa-bangsa, Tuhan sudah tambahkan dalam hidupmu. Tuhan membuat engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Sampai Maranatha engkau tetap setia. Dalam nama Yesus saya melihat bahwa pintu-pintu yang tertutup hari ini sudah terbuka. Jalan-jalan yang buntu sudah terbuka. Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan sudah menyelesaikan segala persoalanmu. Yang tidak ada sudah Tuhan adakan. Yang sedikit jadi banyak, kurang jadi melimpah. Yang kecil yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Dalam nama Yesus, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi yang kau yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini, ada kuasa Tuhan di tanganmu, dan imani hari ini engkau juga disembuhkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Amin. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin, amin. Selamat Ya. pagi Bapak Ibu Selamat sekalian pagi di semua. Indonesia. Ya, Dan terima selamat kasih malam Pak waktu Jerman. John. Sama-sama Bu Andri, Terima Ya, kasih terima Pak kasih, Lukas. Pak John. sama-sama Terima Bu kasih Rosalin, Bu selamat Rosalinda, Bu beristirahat. Fang-Fang, semuanya Amin. Bu Sinta, semuanya Ya, Bu terima Rosalinda. kasih Bu Andri, Pak Terima kasih. Lukas, Bu Tuhan Fang-Fang berkati. Lai, semangat ya. Bu Andri, semangat. Ya, makasih Pak James, Lukas. Sandy. Terima kasih Pak Lukas. Oma Rosalin, selamat istirahat. Ya, selamat istirahat Kasih. terus. Salam buat Pak Beri, anak-anak semua ya. Ya, Ibu Ya, selamat Sinta, sampai jumpa. semangat. Ya, Tuhan berkati Pak Lukas. Semangat ya, Bu Ya, Fang-Fang Lai. bye. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless you all. God bless you all. Lekker slapen. Ya, thank you. Ya, ya, amin.